Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 1, hidup rukun. Subtema 1, hidup rukun di rumah. Pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran pada tema ini adalah 1. Siswa dapat menyebutkan ungkapan dalam teks dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan makna ungkapan dalam kalimat yang santun. Ketiga, siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai sila keempat Pancasila dengan benar. Tujuan keempat, siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila di rumah dengan benar. Tujuan kelima, siswa dapat menunjukkan perilaku di rumah yang sesuai sila kelima Pancasila dengan benar. 6. Siswa dapat menceritakan pengalaman menerapkan sila kelima Pancasila di rumah dengan benar. Ketujuh, siswa dapat menyebutkan nilai tempat ratusan, puluhan, dan satuan bilangan 3 angka dengan teliti. Kedelapan, siswa dapat menjelaskan cara membaca bilangan dengan teliti. Anak-anak, apakah anggota keluarga kalian saling menghargai satu dengan yang lain? Ya, sikap saling menghargai diperlukan untuk menjaga kerukunan di rumah. Ayah menghargai pendapat ibu, begitu pula sebaliknya. Kakak menghargai pendapat adik, begitu pula sebaliknya. Orang tua menghargai pendapat anak, begitu pula sebaiknya. Jadi, antara keluarga harus saling menghargai satu dengan yang lain agar terjalin kerukunan di rumah. Sekarang, mari perhatikan teks percakapan berikut ini. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu teks percakapan? Teks percakapan adalah teks yang berisi percakapan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Kita lihat ada berapa orang yang melakukan percakapan pada teks percakapan berikut. Ada 4, yaitu ayah, Udin, Mutiara, dan ibu. Mari kita baca sama-sama ya. Kata ayah, hari Minggu nanti kita akan berwisata. Kalian ingin pergi kemana? Kata Udin, aku ingin pergi ke kebun binatang. Kata Mutiara, bagaimana kalau ke pegunungan saja? Kata ibu, wah, ada 2 pendapat nih. Mana yang akan kita pilih? Kata Udin, liburan kali ini saya ingin ke kebun binatang. Kata ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mau mengajukan usul? Kata Mutiara, begini saja, saya punya usul. Liburan kali ini kita pergi ke kebun binatang. Liburan selanjutnya kita pergi ke pegunungan. Kata Udin, kakak baik sekali. Maaf ya kak,
Aku sudah bicara terlalu keras tadi. Baik, aku setuju. Lalu kata ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Kata ayah menutup percakapan, kalian memang anak-anak yang hebat. Nah, itulah tadi anak-anak teks percakapan. Anak-anak, setelah kita tadi bersama-sama membaca teks percakapan, sekarang ceritakan isi percakapan di atas dengan bahasamu sendiri. Kalian dapat mempersiapkan cerita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Apa yang sedang dibicarakan dalam percakapan itu? Nomor 2, kapan rencana wisata dilaksanakan? 3, siapa yang mengusulkan tujuan wisata? 4, kemana Udin ingin berwisata? 5, kemana Mutiara ingin berwisata? 6, mengapa keputusan tujuan wisata dapat diambil dengan baik? Nah, itulah pertanyaannya. Masih ada pertanyaan yang lain. Kita lanjutkan berikut ini. Pertanyaan selanjutnya adalah 7. Menurut pendapatmu, kejadian di dalam keluarga itu menerapkan sila keberapa Pancasila? 8. Apakah ayah memberi kesempatan kepada anak-anaknya untuk menentukan tujuan wisatanya secara adil? 9. Menurut pendapatmu, peristiwa itu merupakan penerapan sila keberapa Pancasila? Nah, kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu berdasarkan teks percakapan yang sudah kita baca tadi bersama-sama. Selanjutnya, dari jawaban pertanyaan-pertanyaan di atas dapat disusun menjadi sebuah cerita. Nah, tulislah pada buku kalian. Tadi kita sudah membaca percakapan bersama-sama. Kita lihat kembali bagian dari percakapan tersebut. Kata ayah, mari kita ambil jalan tengah. Ada yang mengajukan usul? Kata ibu, itulah manfaatnya kalau persoalan diselesaikan dengan kepala dingin. Nah, anak-anak, apakah kalian menemukan ungkapan pada percakapan tersebut? Ya, ungkapan yang ada dalam teks percakapan tersebut adalah satu jalan tengah. Artinya jalan damai, tidak memihak satu sama yang lain. Kemudian yang kedua, kepala dingin. Artinya sabar atau tenang. Jadi, dalam menyelesaikan masalah, kita harus sabar dan tenang. Selanjutnya, lengkapilah cerita berikut dengan kata-kata yang tersedia. Pada kolom
tertulis jawaban jalan tengah, mobil, bernomor, bangun, macet, bekal, tiket. Sekarang kita belajar mengisi kalimat dengan kata-kata yang tersedia. Berwisata ke kebun binatang. Tujuan berwisata telah ditentukan dengan cara bermusyawarah. Setelah terjadi perbedaan, akhirnya keputusan dapat diambil. Ya, jalan tengah. Akhirnya tiba waktunya untuk berwisata. Pagi-pagi Udin sudah bangun. Ibu, kakak, dan Udin sedang mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Iya, bagus. Bekal. Ayah sedang menyiapkan mobil. Setelah siap, mereka berangkat naik mobil. Jalan tidak. Apa jawabannya anak-anak? Macet. Sehingga mereka cepat sampai. Ayah memarkir. Apa yang diparkir oleh ayah? Iya, mobil. Ibu, Udin, dan kakaknya antre membeli. Apa yang dibeli? Tiket masuk. Iya. Kalian memang hebat. Sekarang kita akan mengamati tiket masuk. Sebagai contoh, saya mendapatkan tiket masuk. Pada tiket masuk kebun buah tertulis nomor 354. Nah, di sini 354 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 354 sama dengan 300-an ditambah 50-an ditambah 4 satuan. Jadi banyaknya kubus ada 354. Jika dibaca 354. Contoh yang lain, misalnya bilangan 454 digambarkan sebagai kubus satuan sebagai berikut. 454 sama dengan 400-an ditambah 50-an ditambah 4 satuan. Jadi banyaknya kubus ada 454. Jika dibaca 454. Sekarang tuliskan lambang bilangan berikut dengan kata-kata. 1, 6, 7, 5. Ditulis 675. Nomor 2, 5, 6, 5. Ditulis 565. Nomor 3, 8, 7, 5. Ditulis 875. Nomor 4, 3, 4, 5. Ditulis 345. Nomor 5, 9, 8, 5. Ditulis 985.
Bisa kan anak-anak? Nah, nanti kalian bisa menuliskan di buku kalian. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Makan nanas, belinya di pasar. Jangan malas, tetaplah rajin belajar. Bye-bye.